يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال الأوزاعي, berkata Imam Al-Auza'i ketika beliau mengomentari hadis Nabi SAW tentang bada Islamu ghariban, beliau mengatakan amma innahu ma yadhhabul Islam walakin yadhhabu ahlus sunnah hatta ma yabqa fil baladi minhum illa rajulun wahidun. Beliau mengatakan bukan Islam yang akan hilang sampai kiamat. Sebelum datang kiamat, Islam ini akan tetap ada di muka bumi ini. Bukan Islam yang akan hilang. Walakin yadhhabu ahlus sunnah. Tapi yang hilang siapa? Ahlus sunnah. Sampai-sampai di satu tempat tidak ada yang tersisa kecuali satu orang. Di satu tempat yang tersisa hanya satu orang. Sekarang ketika kita hadir seperti ini, lihat, ya alhamdulillah kita bertemu dengan saudara-saudara kita. Nanti antum pulang bisa jadi antum sendirian. Bahkan bisa jadi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah anak dan istri, asing dengan amalan-amalan yang antum lakukan. Tentu ini bukan asing orang Islam di tengah-tengah orang di luar Islam, tidak. Ya. Karena keterasingan disebutkan oleh ulama macam-macam bentuknya. Keterasingan ahlul Islam di tengah-tengah orang-orang kufar, ini juga termasuk keterasingan sebagaimana para sahabat dahulu. Kemudian keterasingan ahlus sunnah di antara ahlul bidah. Kemudian keterasingan para ulama di tengah-tengah orang yang jahil. Keterasingan orang-orang yang benar-benar zuhud dan hanya memikirkan akhirat di tengah-tengah orang yang memikirkan dunia. Jadi tingkatan keterasingan orang itu berbeda-beda. Maka jangan langsung kita beranggapan ikhwan fillah ketika kita mengatakan bahwa kita gharib, kita terasing, maka kita terasing di tengah-tengah orang yang kufur, tidak. Ini tergantung dari keadaan, tergantung di masing-masing tempat, ya. Bisa jadi seorang alim dia terasing di tengah-tengah orang-orang alim yang lainnya, ya, karena dia tetap menjaga prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam, di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan begitu seterusnya. Jadi Imam Al-Auza'i rahimahullah beliau mengatakan bukan Islam yang akan hilang, tapi yang hilang adalah Ahlus Sunnah, sehingga tidak atau di satu tempat tidak tersisa kecuali satu orang. Maka inilah diantara sifat orang yang gharib, ya. Dia 1-2 orang di satu tempat. Sehingga kalau antum merasakan ini, maka jangan bersedih hati. Selama yang kita yakini itu adalah kebenaran, maka kita harus kuat. Ingat yang kita katakan di awal tadi, orang yang merasa asing ini bukan orang yang menyerah, bukan orang yang pesimis. Mereka adalah orang-orang yang terus berusaha untuk memperbaiki diri. Bahkan ketika tempat tinggalnya sudah tidak kondusif lagi, dia berusaha mencari tempat yang lain. Yafirruna bidinihi minal fitan. Mereka berusaha menyelamatkan agamanya, menghindari fitnah. Jadi mereka bukan orang yang berpangku tangan, tunggu keadaan, tergantung dari keadaan, tidak. Ya. Bahkan mereka yuslihun, mereka melakukan perbaikan-perbaikan. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ya ahlas sunnati taraffaqu rahimakumullah fa innakum min aqallin nas. Wahai ahlus sunnah, bersikaplah lemah lembut di antara kalian. Semoga Allah merahmati kalian. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang paling sedikit jumlahnya. Ini nasihat luar biasa ya ikhwan fillah. Jangan sampai teman kita sudah asing dan kita tambah keterasingan itu dengan sikap kita lantaran masalah kecil
dari urusan-urusan muamalah. Ya. Yaitu kalau kita selesaikan baik-baik maka akan selesai. Ya. Karena kalau teman kita dia sudah sendirian, dia sudah terasing, kemudian kita hajar lagi, tentu hajar yang tidak ada sebab syar'inya, maka kita akan menambah keterasingannya. Sehingga beliau di sini mengatakan taraffaqu, maka berlemah lembutlah kepada ahlus sunnah. Siapa di antara kita yang sempurna ikhwani fiddin dalam bermuamalah? Tidak ada. Maka persaudaraan itu hendaknya jauh lebih kita jaga daripada mungkin hak kita yang terabaikan atau tidak kita dapatkan secara sempurna. Sungguh ahlus sunnah pada zaman ini mereka itu aziz, itu sulit untuk mencari mereka. Ya. Tapi bukan juga gara-gara kita tahu teman kita mudah memaafkan kemudian kita cukup bermodal afwan. Ya. Hutang cukup dengan afwan. Ya nggak bisa. Tetap masing-masing kita berusaha untuk menunaikan kewajibannya, baik itu kewajiban kepada Allah, kemudian juga kewajiban sesama manusia. Tapi kalau terjadi kesalahan, maka lihat ikhwan fillah, ahlus sunnah ini jauh lebih berharga daripada perkara-perkara yang mungkin itu tidak terlalu besar nilainya. Jadi ini nasihat yang sangat luar biasa, ya ahlus sunnah taraffaqu. Berkata Yunus bin Ubaid, "Laisa syai'un aghrabu minas sunnah wa aghrabu minha man ya'rifuha." Tidak ada sesuatu yang lebih asing daripada sunnah. Ada yang lebih asing dari sunnah? Ada, kata beliau. Wa aghrabu minha man ya'rifuha. Orang yang paling asing dari sunnah itu sendiri adalah orang yang mengenal sunnah, orang yang mengamalkan sunnah. Jadi ajaran-ajaran ahlus sunnah wal jamaah, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya ini asing. Tapi yang lebih asing dari itu adalah orang yang mengamalkannya, orang yang mempelajarinya. Ya. Beliau juga mengatakan asbaha man idza arafa sunnah fa'arafaha ghariban wa aghraba minhu man ya'rifuha. Orang yang mengenal sunnah dia menjadi asing, dan orang wa aghrabu minhu man ya'rifuha. Man yu'arrifuha, dan yang lebih asing dari itu adalah orang yang mengenalkan sunnah itu. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah beliau mengatakan istausu bi ahli sunnati khairan fa innahum ghuraba. Berwasiatlah dengan baik kepada ahli sunnah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang asing. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di tengah-tengah keterasingan ini hendaknya kita saling menguatkan satu sama lain. Ketika ada nasihat-nasihat yang perlu kita berikan kepada saudara kita, berikanlah nasihat itu sebagai kado yang terindah, sebagai hadiah yang sangat berharga dan indah. Ya. Agar orang-orang yang terasing, orang-orang yang sama-sama asing dengan kita tetap kuat di atas sunnah ini. Jangan sampai mereka berpikir untuk meninggalkan sunnah ini gara-gara sikap kita. Dan di zaman-zaman seperti ini, di saat-saat seperti ini, kita sangat butuh untuk saling menguatkan satu sama lain. Bukan justru kita saling serang. Ya. Kalau ada masalah-masalah dari perselisihan, baik itu masalah agama, ada ustaz-ustaz kita, alhamdulillah, tempat kita bertanya. Bukan kemudian kita saling gontok-gontokan, apalagi dalam hal urusan masalah dunia. Ini tidak pantas kita jadikan sebagai pemecah belah kita. Ya. Harus kita lebih utamakan persaudaraan kita, karena nanti ikhwan fillah di antara syafaat yang bermanfaat di akhirat adalah teman-teman kita. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang sahih. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sebutkan sedikit bentuk-bentuk keterasingan di zaman ini. Dari sisi mana saja kita asing. Pertama sekali adalah gurbatun fil aqidah. Keterasingan karena akidah.
Ini penyebab utama kita terasing. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun dia begitu jelas seperti jelasnya matahari di siang hari, tapi tidak banyak orang yang memahaminya, tidak banyak orang yang mengenalnya, bahkan banyak orang yang belum sampai kepada mereka akidah ini. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita sudah mengenal akidah ini, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Addu 'alaiha bin nawajiz." Gigit dia dengan gigi geraham. Jangan longgarkan sedikit pun, jangan kasih kendor sedikit pun. Harus masalah akidah ini perkara yang paling kita jaga. Baik itu dari sisi mempelajarinya, kedua dari sisi mengamalkannya, ketiga dari sisi mendakwahkannya. Ini yang harus paling kuat kita pelajari, paling kuat kita amalkan, paling kuat untuk kita dakwahkan. Kemudian yang kedua, ghurbatun fi tatbiq syariah wa tahakum ilaiha. Asing karena menerapkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, dalam masalah muamalah. Kalau ini kita terapkan ikhwan fillah, maka siap-siaplah untuk menjadi orang yang asing. Antum akan menjadi asing di tengah-tengah keluarga antum. Antum akan menjadi asing di tempat antum kerja. Antum akan menjadi asing di tengah-tengah masyarakat dan seterusnya. Karena yang antum ingin amalkan adalah syariat Islam. Bukan mengikuti orang, bukan mengikuti orang banyak, tapi kita ingin menerapkan Islam. Kemudian juga yang ketiga, karena asing karena menjaga akhlak-akhlak yang baik. Ketika kebanyakan orang disebutkan dalam hadis Nabi tadi, unasun salihun fi unasin su'un kathir. Mereka adalah orang-orang yang baik di tengah orang-orang yang kerusakannya banyak, termasuk dalam masalah akhlak. Ketika banyak orang pendendam, kemudian kita pemaaf, kita akan asing. Ya atau tidak? Di saat orang mudah tersinggung, kemudian kita sabar, pemaaf, ini orang akan menganggap ini aneh. Mereka akan mencela kita, kalian itu lemah dan seterusnya. Padahal itu kita sedang mengamalkan akhlak yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu seterusnya. Ketika kita jujur di tempat kerja, kita akan tersingkirkan. Ya. Kemudian, nah ini juga gurbatu ahlil haq wa du'atul Islam. Keterasingan karena kita mendakwahkan akidah ini. Ya. Seperti yang disebutkan tadi, ya. Terkadang orang ada orang yang asing karena dia berusaha memperbaiki diri. Tapi akan jauh lebih asing adalah orang yang berdakwah. Karena ketika berdakwah ini ikhwan fillah, kita akan bertemu dengan orang-orang yang punya syubhat. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki syahwat. Yang kita dakwahkan belum tentu sesuai dengan syahwat mereka. Sehingga kalau kita sudah mulai berdakwah, maka jangan punya gambaran antum akan digelarkan karpet merah. Tapi sebagaimana kita sebutkan di awal tadi, kalau kita bandingkan apa yang kita dapatkan di dalam berdakwah dengan apa yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para ulama kita, sepertinya kita malu untuk mengeluh. Karena belum ada apa-apanya. Sepertinya malu kita untuk mengatakan, wah sepertinya saya berhenti sampai di sini. Karena belum seberapa. Maka di saat-saat ghuraba seperti ini, ikhwan fillah, perlu kita baca sejarah-sejarah para nabi, ya, sejarah para ulama. Karena kisah itu adalah junudun min junudillah. Cerita-cerita mereka, cerita-cerita dalam Al-Quran itu merupakan tentara di antara tentara-tentara Allah yang menguatkan kita. Ya, perlu kita baca. Kemudian ikhwan fillah, kita akhiri dengan beberapa efek buruk dari keterasingan ini. Ya. Beberapa efek buruk dari kita merasa terasing. Yang pertama adalah al-fitnatul lati tansha'u fi min al-wuqu' fi syubhat wa fitnati syahwat, yaitu kekhawatiran untuk jerumus kepada fitnah syubhat dan
syahwat. Karena manusia itu ikhwan fillah lemah, sehingga terkadang mudah terpengaruh oleh lingkungan. Maka kita harus berhati-hati. Ketika kita melihat banyak syubhat, jangan coba-coba mendekati syubhat itu. Kita ini kan seperti bahasa orang sekarang banyak keponya itu. Jadi melihat ada yang viral, kita lihat ternyata videonya isinya syubhat. Dia sudah lihat syubhat, nanti itu dikasih PR-nya ke Ustadz. Ustadz, gimana jawab syubhat ini? Ustadznya sudah mempersiapkan materi untuk kajian yang itu dasar-dasar dari akidah, ditanyanya syubhat. Hati-hati ikhwan fiddin. Ulama mengatakan al-qulubu dha'ifah wasyubhatu khattafah. Hati kita ini lemah sementara syubhat itu menyambar-nyambar. Maka hati-hati ikhwan fiddin. Begitu juga fitnah syahwat. Seperti tadi yang disebutkan oleh Nabi SAW, fitnah syahwat berkaitan dengan perut, fitnah syahwat yang berkaitan dengan wanita, ini hati-hati. Di akhir zaman sangat sedikit orang yang menjaga masalah ini. Maka keterasingan dalam masalah ini bisa menjerumuskan kita kepada syubhat ini. Kemudian yang pengaruh buruk yang kedua adalah al-ya'su wal qunut min zuhuril haqq wa intisarihi amama takalibil a'da wa tamakkunihim wa tasallutihim, yaitu perasaan pesimis, putus asa, merasa putus asa bahwa kebenaran ini tidak kuat, pertolongan tidak datang-datang, sementara serangan musuh begitu kuat. Ini akan menjadikan orang pesimis. Maka ini harus kita hindari. Kita tidak boleh pesimis dalam keadaan apapun. Niat ayahnya Nabi Yusuf siapa? Nabi Ya'qub alaihissalam. Puluhan tahun Yusuf, anak kesayangannya, hilang. Tapi beliau mengatakan, ya bunayya dhahabu fatahassasu min Yusuf. Wahai anak-anakku, pergilah dan cari di mana Yusuf. Padahal ini sudah ada sebagian ulama mengatakan 40 tahun. Tapi beliau mengatakan, ya bunayya dhahabu fatahassasu min Yusuf. Wahai anakku, pergilah cari Yusuf. Wala tayasu min rauhillah, dan jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh ikhwan fillah. Ingat sabda Nabi SAW, fatuba lil ghuraba. Ya. Maka ahlus sunnah itu dia gharib maupun dia menangkan, keadaannya selalu baik asalkan tetap istiqomah. Ini yang harus kita jaga sekarang. Makanya kita harus mencari penguat yang bisa menguatkan diri kita agar kita tidak putus asa, agar kita tidak pesimis. Hadir kajian-kajian yang ada, ya. Jangan menyendiri. Ziarah ke teman-teman, tapi jangan ziarahnya untuk ngobrol dunia, ya. Untuk saling kuatkan, saling ingatkan. Kadang bahasa orang lain kepada kita itu jauh lebih membekas daripada renungan-renungan kita. Maka perlu ini, terutama majlis-majlis ilmu, ya. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, majlis ilmu itu di antara fungsinya adalah menguatkan. Jadi ikhwan fillah, kita di zaman seperti ini tidak punya pilihan kecuali harus tetap istiqamah. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah, min khairi ma'asyin nasi lahum, keadaan manusia yang paling baik adalah rajulun mumsiku inani farasih yatiru ala matnih kullama sami'a hay'atan aw faz'atan tar ala matnihi yaltamisul maut wal qatla makanahu, ay rajulun fi ra'si sha'afatin min shi'ab aw batni wadi min hadhihi al-awdiyah yuqimu as-salah wa yu'ti az-zakah wa ya'budu rabbahu hatta ya'tiyahu al-yaqin laisa minan nas illa fi khairin. Nabi SAW menyebutkan keadaan terbaik manusia adalah seseorang yang memegang tali kudanya dan dia siap berada di atas kudanya. Setiap dia mendengarkan suara-suara yang menakutkan dari serangan musuh, maka dia langsung naik kudanya untuk menyerang, ya. Setiap ada rasa keadaan-keadaan yang menakutkan, maka dia langsung memegang kudanya. Yaltamisul maut, dia mencari kematian. Maksudnya ingin mencari syahid.
Ini orang-orang yang berjuang. Maka di zaman-zaman seperti ini kita harus lebih semangat untuk berjuang, lebih kencangkan lagi dakwah. Ya. Tentu tidak boleh serampangan, tapi harus bil hikmah. Ya. Jangan gara-gara semangat kemudian kita tabrak sana tabrak sini. Al-asifatu illam tughayyad biquyud syar'iyyah sarat asifah. Semangat itu kalau tidak diikat dengan aturan-aturan syar'i, dia akan berubah menjadi angin ribut, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi ini orang yang keadaannya baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah orang yang di zaman gurbah, dia selain memperbaiki dirinya, dia berdakwah, dia berjuang untuk Islam ini. Ya. Yang kedua, orang yang tidak ada semangatnya untuk berjuang, tapi dia berusaha memperbaiki dirinya. Ini masih selamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaannya masih baik. Selain dari kedua ini, ikhwan fillah, maka tidak ada kebaikannya. Selain kedua ini, tidak ada kebaikannya. Kemudian yang terakhir, ikhwan fillah, ya, pengaruh buruk dari gurbah seperti ini adalah biasanya kita mengambil sikap tergesa-gesa. Tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan. Di zaman-zaman seperti ini kita harus hati-hati di dalam berucap, di dalam menulis dan seterusnya. Kadang kegaduhan itu banyak terjadi karena apa? Karena orang tidak berpikir terlebih dahulu. Ya. Karena orang ketika melihat keadaan seperti ini, apalagi kalau diserang, disakiti, itu biasanya orang langsung bereaksi, spontanitas. Ini harus terus kita jaga ini. Al-ajalah ini. Tergesa-gesa. Al-ajalatu minasyaitan. Ketergesa-gesaan itu termasuk dari syaitan. Maka kita harus jaga diri kita di dalam berkomentar, baik itu dengan ucapan ataupun dengan tulisan. Kemudian ikhwan fillah, di dalam keadaan-keadaan seperti ini kita harus banyak menuntut ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gantungkan kemenangan kita, kebaikan kita kepada siapapun, gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan. Lihat keadaan Nabi di awal Islam, tapi bagaimana beliau setelah di Madinah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita di atas akidah tauhid dan menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan. Semoga kita bisa istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa tetap berada di atas sunnah, tetap berada di atas jalan menuntut ilmu sampai kita meninggal dunia. Wallahu taala a'la wa alam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.